Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrut Tamam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan tema gaya belajar atau learning styles yang sebagai pemenuhan tugas dari Ibu dosen Profesor Dr. Haji Septi Gumiandari MAG. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian gaya belajar. Yang kedua, macam gaya belajar. Yang ketiga, karakteristik siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, cara mengajar siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Masuk pada poin yang pertama, pengertian gaya belajar yang disampaikan oleh para ahli. Menurut Bobby De Porter dan Mike Hernaki, gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika Anda menyadari bagaimana Anda dan orang lain menyerap dan mengolah informasi, Anda dapat menjadikan gaya belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya Anda sendiri. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Sedangkan menurut Kemp, menyatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang mengenali berbagai metode belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut. Dari berbagai pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ini bisa ditarik kesimpulan bahwa gaya belajar adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Contohnya, ada sebagian mahasiswa atau siswa yang lebih suka guru mereka mengajar dengan cara menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu, mereka bisa membaca dan kemudian mencoba memahaminya. Ada juga siswa lain yang lebih suka gurunya itu mengajar dengan cara menyampaikan secara lisan dan mereka mendengarkannya untuk bisa memahaminya. Sementara yang terakhir ada sekelompok siswa yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan yang menyangkut pelajaran tersebut. Poin selanjutnya adalah macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar ada tiga. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar siswa dapat mengingatnya. Jadi bisa disimpulkan untuk yang gaya belajar yang pertama atau visual ini lebih menggunakan penglihatannya, lebih bertumpu pada penglihatannya. Untuk yang gaya belajar auditori ini bertumpu pada pendengarannya, sedangkan belajar kinestetik ini biasanya suka bergerak. Terus ada karakteristik gaya belajar visual. Jadi kita harus tahu sebagai guru, murid-murid kita mempunyai gaya belajar yang mana. Jadi ada ciri-cirinya. Yang pertama rapi dan teratur itu penampilannya kalau gaya belajar visual. Terus ya lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Selanjutnya berbicara dengan tempo agak lambat. Selanjutnya pembaca yang cepat dan tekun. Terus lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah terganggu dengan keramaian. Suka menggambar apapun di kertas. Terus mengetahui apa yang ingin dikatakan tapi sulit memilih kata-kata. Itu ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya belajar
visual. Intinya dia lebih banyak menggunakan penglihatannya dalam menyerap materi pembelajaran. Terus untuk karakteristik atau ciri gaya belajar auditori itu yang pertama lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Selanjutnya berbicara pada diri sendiri saat belajar. Terus senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama, senang membaca dengan menggunakan suara atau menggerakkan bibir mereka, suka berbicara, berdiskusi dan atau menjelaskan sesuatu yang panjang, mudah mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Terus kadang kelihatan kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Itu ciri-ciri gaya belajar auditori. Jadi lebih banyak menggunakan pendengarannya untuk menerima informasi atau materi pembelajaran yang guru berikan. Untuk karakteristik selanjutnya karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama menyenangi belajar dengan metode praktik. Jadi menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Berbicara dengan perlahan. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Selalu bergerak. Terus menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Selanjutnya menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Terus tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Jadi orangnya selalu bergerak. Nah, ini termasuk dari ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yang mana dia selalu aktif bergerak agar bisa memahami materi yang guru ajarkan. Selanjutnya, bagaimana cara mengajar siswa dengan gaya-gaya yang telah disebutkan tadi? Nah, untuk siswa yang dengan gaya belajar visual, maka cara mengajarnya mungkin bisa seperti ini. Menggunakan spidol dengan beberapa jenis warna saat menjelaskan materi di papan tulis. Karena memang gaya mereka lebih mengedepankan penglihatan. Membuka buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Terus sesekali menggunakan media pembelajaran melalui video atau presentasi. Itu sangat bagus ya. Terus beri siswa kesempatan untuk menggambar dan diagram di papan tulis, atau minta siswa mencoret-coret contoh berdasarkan topik yang mereka pelajari. Selanjutnya, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Terus gunakan aplikasi mengajar untuk membuat media pembelajaran yang lebih inovatif. Contohnya seperti Canva dan lain-lain banyak. Nah, sekarang cara mengajar siswa dengan gaya belajar auditori yang mana lebih mengedepankan pendengarannya untuk menerima pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi dengan lagu atau musik. Jadi mengubah materi kita dirubah menjadi musik atau lagu. Itu bisa cepat paham untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar auditori. Dua, membuat rekaman saat belajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan atau lebih mudah mengingat. Untuk lebih mudah mengingat. Terus menyajikan materi berupa video yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang materi yang sedang dipelajari. Jadi bukan hanya video, harus ada suaranya yang menjelaskan dalam video tersebut menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Karena memang lebih menggunakan pendengarannya. Terus belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi guru-guru yang mempunyai siswa dengan gaya belajar auditori ini lebih banyak menggunakan metode ceramah, itu lebih baik. Selanjutnya, cara mengajar siswa dengan gaya belajar kinestetik yang gaya belajarnya itu lebih suka bergerak. Yang pertama, melakukan praktik atau eksperimen dari materi yang dipelajari. Langsung praktik saja, seperti wudhu, praktik sholat, biar cepat mengerti untuk anak yang punya gaya belajar kinestetik ini. Terus belajar sambil melakukan permainan yang melibatkan gerak di sekitar kelas, sambil membuat game, dan lain-lain.
Meminta siswa untuk memerankan adegan tertentu. Selanjutnya, meminta siswa untuk memerankan adegan tertentu dari buku atau materi yang sedang dipelajari. Seperti mengadakan teater atau kalau untuk pelajaran PAI mungkin kisah-kisah Nabi itu diceritakan dengan langsung menggunakan teater. Jadi yang eh, apa namanya siswa yang dengan gaya belajar kinestetik ini bisa cepat memahami atau menangkap. Terus bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah misalnya bisa mengunjungi museum. Kalau untuk pelajaran PAI mungkin bisa mengunjungi laboratorium PAI dan lain-lain. Terus selanjutnya memperbanyak praktik daripada teori ini sudah jelas. Jadi kita memperbanyak metode praktiknya daripada hanya teorinya. Karena memang gaya belajar siswa dengan gaya belajar kinestetik ini lebih banyak menggunakan gerakan. Terus meminta siswa menulis di papan tulis. Nah, mungkin itu saja yang bisa diterangkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Jadi intinya kita sebagai pendidik sangat penting untuk mengetahui gaya belajar siswa kita. Dan itu untuk menentukan metode pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Jadi sekelumit presentasi ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk Ibu dosen mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.